dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul taktik efektif dalam segmentasi pemasaran untuk mengoptimalkan keuntungan. 1. Pendahuluan latar belakang. Segmentasi pemasaran adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan karakteristik yang mirip. Tujuan utama segmentasi pemasaran adalah untuk memahami lebih baik kebutuhan dan keinginan setiap segmen sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk pelayanan dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan menggunakan segmentasi yang efektif, perusahaan dapat fokus pada segmen yang paling menguntungkan, mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan, serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih efisien. Hasil akhirnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan tentunya keuntungan perusahaan. Implementasi taktik-taktik ini membutuhkan komitmen untuk terus-menerus mengumpulkan dan menganalisis data, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi berdasarkan temuan baru. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif dalam pemasaran yang terus berubah. 1. Nomor 2. Rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan? 2. Bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data konsumen dengan efektif? 3. Manfaat taktik dalam segmentasi pemasaran. 1,3. Tujuan. 2. Menentukan segmen-segmen pasar yang memiliki potensi keuntungan tertinggi berdasarkan karakteristik demografis, geografis, tipografis, dan perilaku konsumen. 3. Merancang produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi spesifik dari setiap segmen pasar yang telah diidentifikasi. 4. Mengeksplorasi dan mengimplementasikan teknologi seperti CRM dan alat analitik untuk mendukung proses segmentasi dan personalisasi pemasaran. 2. Pembahasan 2.1 Cara mengidentifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan. Mengidentifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan adalah langkah krusial dalam proses segmentasi pasar. Berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang menguntungkan. 1. Mengumpulkan dan menganalisis data konsumen. Data demografis, informasi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status pernikahan dapat memberikan gambaran umum tentang segmen pasar potensial. 2. Data geografis. Lokasi geografis, iklim, dan kepadatan populasi membantu dalam memahami kebutuhan dan preferensi berdasarkan wilayah. Data psikografis, sikap nilai minat dan gaya hidup konsumen memberikan wawasan lebih dalam tentang segmen yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan. Data perilaku, pola pembelian, loyalitas merek, penggunaan produk, dan respons terhadap promosi memberikan informasi tentang perilaku konsumen. 2. Melakukan penelitian pasar, survei, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data langsung dari konsumen mengenai preferensi dan kebutuhan mereka. Wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan konsumen untuk mendapatkan wawasan kualitatif. Fokus grup, diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan umpan balik tentang produk atau layanan. 3. Menggunakan alat analitik dan teknologi. Customer Relationship Management atau CRM, menggunakan sistem CRM untuk melacak interaksi dan data konsumen secara real time. Alat analitik web, menggunakan alat seperti Google Analytics untuk menganalisis perilaku pengguna di situs web. Analisis Big Data, menggunakan teknologi Big Data untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan tren. Cara mengumpulkan dan menganalisis data konsumen dengan efektif. Mengumpulkan dan menganalisis data konsumen dengan efektif adalah kunci dalam memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan yang dapat akhirnya yang pada akhirnya akan membantu dalam segmentasi pasar dan strategi pemasaran. Berikut adalah cara-cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data konsumen dengan efektif. Mengumpulkan data konsumen. A. Subscription konsumen. Online shopping sites. Gunakan platform seperti Superemon, Kai, dan Google Forms untuk mengumpulkan data seperti online. Kuesioner offline disebutkan konsumen cetak di lokasi fisik seperti toko atau event. Incentive space, berikan insentif
seperti diskon atau hadiah untuk mendorong partisipasi konsumen. B. Wawancara dan fokus grup. Wawancara individu melakukan wawancara mendalam dengan konsumen untuk mendapatkan wawasan kualitatif. Diskusi kelompok atau fokus grup mengumpulkan sekelompok konsumen untuk berdiskusi dan memberikan umpan balik. C. Data transaksi riwayat pembelian. Kumpulkan data dari transaksi penjualan untuk memahami pola pembelian dan preferensi produk. Layati program, gunakan program loyalitas untuk melacak pembelian berulang dan preferensi produk. D. Analitik web dan media sosial. Google Analytics menggunakan alat analitik web untuk melacak pelaku pengguna di situs web. Sosial media analytics. Gunakan alat seperti Facebook, Instagram atau Twitter untuk menganalisis interaksi di media sosial. Sistem CRM. Gunakan perangkat lunak CRM untuk mengumpulkan dan mengolah data konsumen secara komprehensif. Integrasi data. Pastikan integrasi antara CRM dengan platform lain untuk data yang lebih lengkap. Misteri shopping. Menggunakan pengamat tersembunyi untuk menilai pengalaman pelanggan. 2. Menganalisis data konsumen. Membersihkan data planning, pembersihan data, menghapus duplikat, mengoreksi kesalahan dan mengisi data yang hilang. Validasi data. Memastikan data yang tidak terkumpul atau relevan. B. Segmentasi data. Segmentasi dimulai mengelompokkan data berdasarkan usaha, jenis kelamin, pendapatan dan lain-lain. Segmentasi geografis. Mengelompokkan data berdasarkan lokasi geografis. Segmentasi psikografis. Mengelompokkan data berdasarkan gaya hidup, nilai dan minat. 2.3 Manfaat taktik dalam segmentasi pasar. Wawasan mendalam. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen dalam setiap segmen. Alokasi sumber daya yang tepat. Segmentasi pasar membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya pemasaran ke segmen yang paling menguntungkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Penawaran yang disesuaikan. Perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap segmen. Hubungan yang lebih dekat. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan pelanggan. 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan dengan pola pikir yang inovatif dan kreatif untuk menyikapi perkembangan yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang akan berdampak pada kepentingan dan masa depan perusahaan itu sendiri. Fungsi strategi pemasaran ialah 1. Meningkatkan motivasi, 2. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif, 3. Merumuskan tujuan perusahaan, 4. Dan pengawasan kegiatan pemasaran. Strategi bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Bauran pemasaran juga dikenal dengan strategi 4P. 4P adalah produk, harga price, tempat price, dan promotion. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.